Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Robert Trianto Debaho. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan. Saya mengajar di SMA Santo Tomas 1 Medan bersama dengan teman saya. Saya Dewi Suryani Purba. Ya, kami berdua adalah guru dari SMA Santo Tomas 1 Medan. Ya, jadi sekarang saya mau menanyakan keadaan Bapak Ibu Dewi, bagaimana keadaan Ibu? Kabarnya sehat Pak. Sehat ya, jadi harapan saya Ibu tetap sehat dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar di SMA Santo Tomas 1 Medan. Ya, baik Bu, kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang mana saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai guru yang supervisi. Yang kita akan bahas kali ini adalah program supervisi pengajaran yang dilakukan, yang terdiri atas 3 proses ya Bu ya. Ada proses pra observasi, yang kedua adalah proses observasi dan pasca observasi. Jadi ada 3 kegiatan, pra observasi dan pasca observasi. Jadi untuk pertemuan kita kali ini yang kita lakukan adalah proses pra observasi. Tujuannya adalah supaya bisa mempersiapkan Ibu bagaimana cara Ibu mempersiapkan perangkat pembelajaran dan cara mengajar di kelas yang akan Ibu laksanakan nantinya. Yang pertama, saya mau bertanya kepada Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajarannya Pak untuk nanti di kelas itu menjelaskan sifat-sifat fungsi berdasarkan daerah kawannya Pak. Oke, berarti menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi ya Bu ya. Oke, area pengembangan yang akan Ibu lakukan atau Ibu capai dalam observasi ini? Pengembangan akan pengetahuan Pak, juga tentang bagaimana berkomunikasi dengan aktif. Oh ya, pengetahuan dan berkomunikasi dengan aktif ya. Oke, ya baik Bu. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu buat bagaimana? Jadi rencananya Pak gini Pak, rancangan pembelajaran yang mau saya buat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak, berdiferensiasi konten, proses dan juga produknya Pak. Iya, berarti konten, proses dan produk ya. Dengan menerapkan kita Pak kompetensi sosial dan emosional. Iya, kompetensi sosial dan emosional ya dalam pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Ya, jadi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan, apa media yang akan disiapkan? Rencana Pak di kelas sesuai dengan PPT saya itu menggunakan PPT yang dibentuk dari Canva. Juga saya mengambil beberapa video pembelajaran dari YouTube Pak yang membantu pembelajaran. Oke, baik Bu. Ya, berarti sudah lengkap media pembelajaran yang akan dibuatkan. Oke. Jadi setelah Ibu membuat persiapan, rencananya kira-kira kapan dan di kelas mana Ibu akan melaksanakan? Oke, baik Pak. Saya rencananya membuatnya di kelas 11 MD 9 Pak. Di hari Rabu. Saya ngajar matematika di situ Pak di kelas kelima. Oh iya, begitu ya. Iya Pak. Oke. Jadi Ibu sudah melakukan persiapan dan akan menentukan di mana lokasi Ibu akan mengajar ya, Bu ya. Oke. Ya, jadi setelah nanti Ibu masuk ke kelas, nanti saya juga akan masuk ke kelas untuk mengamati bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Oke, sebelum kita berbicara, saya akan bertanya pada Ibu, apa yang Ibu dapatkan dalam kegiatan observasi ini, pra observasi ini? Dalam kegiatan pra observasi ini Pak, saya memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran, menyangkut persiapannya, media dan model mengajarnya. Oke, Bu. Ya, jadi terima kasih atas waktunya bersedia melakukan kegiatan pra observasi ini. Sampai bertemu Bu di tempat pelaksanaan observasi yang di kelas yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Pak, terima kasih juga ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, itulah kegiatan kami di pra observasi. Mari kita akan menyaksikan kegiatan observasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dewi. Terima kasih. Oke baik semuanya, selamat siang.
Siap, Bu. Ya, nah, kita hari ini mau belajar tentang sifat-sifat fungsi. Jadi ini Bu, tetap lanjut ya dari materi kita minggu lalu. Nah, sifat-sifat fungsi. Sebelum kita mulai tentang sifat-sifat fungsi, Ketua Balas mana? Sebentar saja. Sekretaris mana? Ya, nah, oke Andres, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Luar biasa tempatnya. Tepuk tangan dulu. Selamat hadir semua. Berarti karena semangat dan semangat ya. Apalagi Bu yang anggar ya. Oke, ini kita mau masuk materi fungsi. Kan sudah kemarin ya, baru daerah asal juga sudah, daerah hasil juga sudah. Sekarang kita sifat-sifat fungsi. Sebelum saya lanjut tentang sifat-sifat fungsi, coba dulu ya, dulu tanya dulu dari beberapa siswa. Apa siapa yang ini tetap Pak Boy ya? Oke, apa tadi dia udah itu, kami yang kepala. Apa definisi fungsi? Oke, Teresa. Fungsi itu ketika suatu daerah yang memiliki cuma satu pasangan sedaerah penduduk. Dari domain Memiliki satu pasangan ke daerah penduduk. domain. Oke, itu pernyataan Teresa ya. Oke, baik, Ivan. Fungsi itu terdiri dari domain fungsi dan juga res fungsi. Oh, berarti si Ivan dalam konteks domain dan range ya? Apa? Kodomain ya? Oke. Berarti ada domain, ada kodomain, ada range. Yang itu minta definisi. Berarti pengertian. Siapa lagi? Oke, Griselda. Menurut saya fungsi adalah suatu hubungan antara domain dan kodomain. Suatu hubungan antara Domain dan kodomain. masih belum tepat. Hubungan antara domain dan kodomain disebut relasi. Nah, ya kan? Relasi bukan fungsi, ya kan? Tapi fungsi pasti relasi. Siapa lagi? Oke, David. Fungsi itu didefinisikan sebagai ketika ketika satu anggota dari domain itu memiliki satu hubungan dengan anggota kodomain. Memiliki satu Hubungan. Berarti dari A apa sih? Tepat? Satu. Itu ya. Kalimat kuncinya itu adalah dari domain tempat satu ke kodomain. Oke, bisa ya? Berarti kalau sudah bisa itu tadi fungsi. Oke. Nah, kita akan masuk dari sini, tapi sebelum itu saya mau dibaca dulu. Ayo, halaman berapa? Sifat-sifat fungsi, Gideon? Halaman 13. Dibuka halaman 13 sifat-sifat fungsi. Nah, kita mau belajar sifat-sifat fungsi. Kira gimana perasaan kamu untuk memulai pembelajaran sifat-sifat fungsi? Tertarik dengan topik pembelajaran sifat-sifat fungsi. Mayanti, oke. Hari ini Mayanti cantik kali ya. Mayanti, gimana perasaannya hendak belajar sifat-sifat fungsi? Saya semangat, Bu. Semangat. Iya, Bu. Siapa yang bersemangat anak-anak? Ya, ini asli kan? Oke. Itu tentang sifat-sifat fungsi. Saya mau dulu satu orang yang bacakan yang paling cantik dulu. Yang paling cantik ya. Siapa paling cantik? Mayanti. Oh iya, jadi Mayanti paling cantik ya? Griselda lagi. Griselda baca sifat-sifat fungsi. 3. Sifat-sifat fungsi. Sudah Anda ketahui bahwa untuk melihat apakah suatu relasi dari A ke B merupakan fungsi atau bukan, cukup memperhatikan himpunan A. Jika semua anggota himpunan A dipasangkan hanya satu kali, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Sementara untuk mengetahui sifat-sifat fungsi F, A ke B, cukup memperhatikan himpunan B. Dalam hal ini, F merupakan fungsi. Masalahnya, apakah fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu, fungsi padat, atau fungsi satu padat? Oke. Apakah fungsi satu-satu, fungsi padat, atau fungsi satu padat? Satu-satu, padat, satu padat, ya. Nah, bahasa Indonesianya ya. Nah, bahasa matematikanya adalah
surjektif dan bijektif. Ya, nah di situ ada definisi daripada injektif, surjektif dan bijektif. Ya, oke ya, kita gantian dulu. Saya mau definisinya aja dulu ya. Yaitu di halaman berapa itu, Pamela? Halaman 14. Silakan Pamela dibaca dulu dari fungsi injektif. Ayo. Silakan. Fungsi f A ke B dikatakan Fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi satu-satu jika tak ada anggota himpunan B yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Secara matematis dapat ditulis fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi satu-satu x1, x2 elemen A dengan x1 tidak sama dengan x2, maka f x1 tidak sama dengan f x2. Oke, tadi namanya fungsi apa? Injektif ya, atau satu. Fungsi injektif atau satu ya. Fungsi satu. Oke. Tadi intinya adalah ketika f memetakan x ya. Dari mana? Memetakan dari A ke B. Oke. Apa yang terjadi? Tidak ada anggota himpunan B yang mendapatkan pasangan 2 kali. Oke, berarti intinya apa? Dari A ke B. Tidak ada apa? Tidak ada. Ya, tidak ada yang mendapat 2 kali. Ya, tidak ada yang mendapat pasangan 2 kali. Yang nggak ada boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh lebih dari 1. Oke ya, ini intinya ya. Oke. Nah, ini sejalan sama yang dari PPT yang sudah kita bahas ya. Oke. Injektif. Kita cocok kan ya? Tadi kan dari buku sudah. Ini dari bahan PPT kita ya. Oke. Injektif merupakan fungsi yang harus tepat memiliki satu pasangan, disebut fungsi injektif ya. Tepat satu pasangan. Oke. Nah, sekarang kemari. Daerah hasil fungsi G atau RG merupakan yang kenapa RG tadi ini range ya. Kalau dia pakai F, RF ya. Merupakan bagian dari himpunan D yaitu A, B, C dan D. Jadi 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Oke, lagi. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Apa bedanya? Apa bedanya ini reaksi? Coba. Dengan tadi. Kalau tadi kan dia semuanya punya pasangan ya. Yang ini? Iya, daerah hasilnya mempunyai ada satu yang tidak mempunyai pasangan. Apakah ini melanggar definisi fungsi? Tidak, karena tetap domain tepat 1 ke kodomain. Tapi di kodomain ada yang nggak punya pasangan. Kan? Ya, jadi apakah ada termasuk fungsi injektif? Jawabannya iya. Paham? Jadi tetap dengan definisi tepat 1, walaupun ada di kodomain yang tidak punya pasangan. Oke ya, mau sampai sini? Oke, sekarang berikutnya yang definisi subjektif, yang baca ini Carlito, Carlito. Ya, yang atas, paling atas ya. Fungsi F memetakan A ke B. Subjektif. Ya. No. Bisa langsung. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan. Secara matematis dapat ditulis fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada untuk setiap Y elemen B ada X elemen A yang memenuhi Fx sama dengan Y. Kira dulu bacakan ulang ya, bacakan lagi. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan. Secara matematis dapat ditulis fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi pada untuk setiap Y elemen B ada X
A yang memenuhi Fx sama dengan Y. Oke, jadi intinya ya, fungsi surjektif atau fungsi pada. Ini punya nama lain juga, yaitu fungsi onto. Benar sekali ya, onto. Jadi intinya tadi adalah tepat A, tepat 1 ke B, ya, tepat 1 ke B, dan semua di B punya pasangan, ya, semua di B atau semua B punya pasangan. Ini intinya aja ya, inti kalimatnya, biar lebih gampang memahami. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Itu saya buat di awal. Nah, yang baca atau sama-sama aja lah ya. Ini fungsi apa namanya? Surjektif atau onto atau pada. Benar. Nah, perhatikan di sini. Di domain kita ada 1, 2, 3, 4. Domain kita A, B, dan C. Apakah ini fungsi? Jelas. Semua di domain ke B tepat 1. Dan semua B punya pasangan enggak? Punya. Walaupun ada yang kena 2, yaitu si B. Boleh? Boleh. Inilah dia fungsi surjektif. Pokoknya punya pasangan. Mau dia kena 2, mau dia kena 3 di kodomain. Oke. Nah, yang ini. Oke, lihat sini. Di sini himpunannya ada 3 yang di C, yang di B ada 2. Nah, lihat. Apakah semua A tepat 1 ke B? Iya. Apakah semua B di domain punya pasangan? Iya. Berarti surjektif. Jelas ya? Jadinya ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita masuk ke bijektif. Yang baca Jessica. Jessica, silakan. Bijektif ya. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika dan hanya jika fungsi tersebut berlaku fungsi satu-satu dan pada sekaligus. Misalkan fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika semua anggota B mendapat pasangan hanya 1 kali. Fungsi bijektif disebut juga korespondensi satu-satu. Saya buat di bawah ya. Kenapa saya buat di bawah? Karena fungsi bijektif merupakan gabungan dari injektif dan surjektif, menghasilkan bijektif. Atau nama lainnya korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Ini juga sama tadi yang kami bacakan di awal, yaitu fungsi satu pada. Jadi dia gabung ya, fungsi satu pada. Nah, jelas ya. Berarti fungsi bijektif adalah ketika fungsi injektif digabung dengan fungsi surjektif. Oke, bisa ya? Kita lihat dulu contohnya. Kita di sini ya. Nanti bagi filenya ya. Oke. Ini bijektif ya, gabungan ya, jelas ya. Fungsi gabungan dari surjektif dan injektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F merupakan fungsi surjektif dan injektif ya, jelas. Dan itu pertama ya, gabungan. Oke, next. Contoh fungsi bijektif. Nah, kamu lihat dulu. Coba si Yesaya domainnya apa? Iya. Himpunannya apa? ABCD. Domainnya? 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya di domain tepat 1 atau B? Tepat. Berarti dia fungsi. Oke. Nah, berikutnya. Apakah semua punya pasangan di B? Berapa pasang? 1. Berarti mereka saling timbal balik ya. Berarti jelas ya, banyak yang himpunan A tapi sama dengan banyak yang himpunan B. Sudah jelas ya. Oke, lanjut. Ini. Nah, kalian perhatikan. Tadi kan kita contoh pakai 1, 2, 3, pakai A, B, C, D. Ternyata boleh pakai nama. Iya. Contoh kalian, penta merupakan himpunan siswa 11 dan B 9. Oke. Ini dia. Fikri, Chris, dan Abon. Ini Abon sapi kayaknya. Baru Spiegel, Brigham, dan Alders. Nah, relasi himpunan C himpunan dari tiap anggota domain C memiliki pasangan serta 1 anggota domain D serta range yang merupakan bagian dari himpunan D. Jelas ya? Berarti
Berarti apa yang di domain tetap satu ke domain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Ini karet spasi kertas ayat sapi kambing. Ya, contoh ya. Lalu terima kasih. Nah, sebelum itu, oke, di buku juga sudah ada contoh. Saya juga sudah kasih PPT. Kalau kalian mau belajar kembali, kamu bisa buka ini referensi link. Ya, sebenarnya kan kalau ibu buat sendiri video YouTube-nya kan ibu udah langsung menjelaskan, ya kan? Jadi saya ambil dari YouTube. Nah, karena kita pakai itu saya nggak bisa buka, ya. Nanti ini saya jemput PPT-nya, boleh buka sendiri masing-masing. Di situ jelas. Jadi kalau kalian komentarnya kalimatnya bagus-bagus, ya. Kalau ini cukup bisa menjelaskan apa definisi dan sifat-sifat fungsi. Oke, nanti kita buka sama-sama. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak? Gampang kan? Langsung ke soal ya. Oke, kita akan buat kelompok. Oke. Nah, kelompoknya apa? Sedikitnya. Lihat uji kompetensi nomor 3 halaman 19. Uji kompetensi nomor 3 halaman 19. Kamu perhatikan di nomor 3 itu ada tabel. Betul? Ada 4 tabel. Nah, 4 tabel ini ada tabel yang isinya ada 4, yaitu ada yang 1A, 2B, 3B, 4D, ya kan? 1S dan seterusnya. Di kalimat awalnya adalah jika A, himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi itu adalah dasarnya ya. Jadi himpunan yang diketahui adalah himpunan A, B, dan C. Lalu ada pasangan bukan. Nah, kamu disuruh ngecek apakah itu fungsi satu-satu atau bukan fungsi satu-satu. Nah, ini saya ganti. Ibu nggak mau itu. Jadi kita berkelompok, kalian akan menjawab dengan jawabannya gini. Apakah itu fungsi satu-satu? Atau langsung aja ya bahasa matematika ya. Apakah itu injektif? Apakah itu surjektif? Atau apakah itu bijektif? Bisa? Iya. Oke. Kemarin kan sudah ibu bagi ini barisannya sesuai dengan kemampuannya ya. Oke. Maka duduknya tinggal berhadapan. Ayo, ini putar bangku aja. Ya, membahas 4 soal yang gampang ini ya. Ayo silakan. Yang di belakang gabung 3 aja langsung. Ayo. Tidak bangkunya. Ayo. Ini sebentar aja karena hanya 4 soal. Masih yang orang yang bisa ya. Ayo, silakan langsung ibu aja cek. Nanti kita presentasi masing-masing kenapa jawabannya ini. Ya. Oke, yang satu ini. Oke, silakan ya. Ini ya, apakah satu-satu, apakah pada, apakah korespondensi satu ya? Waktunya saya berikan.
Yuk, 2 menit lagi. Subjektif atau objektif? Satu pada nggak sih yang ketiga? Satu pada. Oke, sudah? Oke, baik, selesai. Kita akan memanggil untuk menjelaskan satu persatu. Oke, nanti sepakati ya, sama atau tidak ya. Anggota Oke, baik. Oke, dengar. Saya akan buat dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang mulai tampil dulu kelompok 3. 3, sini. Perempat terus depan semua. Boleh satu aja gitu, jadinya satu kelompok ya. Yep. Oke, baik, dengarkan dulu dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang menjelaskan? Oke, baik. David akan menjelaskan jawaban versinya. Ibu belum membenarkan nanti ya. Nanti kita rangkum. Jadi jangan karena sudah dibilang ini terus ganti jawaban kalian ya. Belum tentu benar. Paham? Oke, silakan. Jadi pada pertanyaan yang ketiga itu mengenai apakah dari hubungan A ke B atau A ke C ataupun sebaliknya, di mana menentukan apakah termasuk bijektif, subjektif, dan objektif. Nah, pada himpunan A ke B itu pada pengulangan pertama itu kami Pelajaran bahwasanya telah itu selesai. tergolong objektif. Para siswa Karena pada dipersilakan anggota B istirahat. itu terdapat anggota D yang memiliki pasangan 2 kali. Pelajaran telah Kemudian pada selesai. pengulangan yang kedua, Para siswa fungsi yang kedua, dipersilakan yaitu istirahat. dari himpunan A ke Kisah himpunan C. Oke, sebentar. Kemudian yang kedua itu termasuk subjektif, yaitu 2 dari 4 memetakan kedomen yang sama, yaitu objektif. Lalu yang ketiga, kami bersepakat bahwa yang ketiga itu adalah fungsi injektif, yang mana kita bisa lihat tiap satu domain memetakan satu pedoman tepat satu. Lalu yang keempat itu bukan merupakan fungsi karena di sini himpunan C itu memetakan ke himpunan B, sedangkan pada himpunan pedomannya itu ada himpunan C. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Baik, silakan kelompok 7. Oke, baik. Kita sudah memilih 4 kelompok. Yang lainnya saya tahu ya, kalian sangat berharap untuk maju. Ya, tapi itu ditahan keseleranya ya. Ya kan, pengen maju kali ya? Ya kan, Reksi? Atau mau lah, apa? Ya, baik. Jadi tidak ada yang benar semua. Oke, paham? Tidak ada yang benar semua. Nanti rangkum ya jawabannya. Coba dari halaman berapa tadi? Halaman, oke, semuanya. Coba lihat kembali masing-masing halaman 19. Yang pertama kan himpunannya ada di atas ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Itu punya siapa?
yang B ABCD, yang C XYZ. Tidak ada satupun di sini yang merupakan domain dan kodomain. Ya, bukan berarti karena dia himpunan B dibuat maka si A menjadi salah, enggak. Intinya apa? Yang manapun kau pakai, yang berada di urutan pertama adalah domain. Yang berikutnya adalah kodomain. Ya, itu dia. Coba lihat yang pertama. Ya. Untuk ngeceknya, pastikan dulu semua yang ada di domain ada di dalam pasangan berurutan. Contoh untuk soal pertama, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti adalah himpunan A. Semua ada di situ? Oke. Terus ada ya, berarti fungsi ya. Lalu perhatikan A, B, D, D. Itu punya himpunan apa? Iya, A, B, D, D itu himpunan siapa? Iya, punya himpunan si B, iya kan? Si B kan A, B, C, D. Oke, namun, saya coba ya, biar dipaham, karena tadi kayaknya udah rancut dari sini ya. 1A, 2B, 3D, 4D. Oke, kita flashback kembali dulu. A-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya adalah A, B, C, D. Dan himpunan C-nya adalah X, Y, Z. Jadi kamu tinggal lihat, perhatikan dulu. Untuk melihat dia fungsi apa, 1, 2, 3, 4 ini adakah semuanya di dalam himpunan? Kan begitu ya. Ada di dalam himpunan A. Maka sekarang himpunan A menjadi domain. Paham? Lalu pasangannya adalah siapa ini? A, B, D, dan D. Itu merupakan himpunan apa? B, ya kan? Oh, nggak semua kena, betul ya? Nggak semua kena. Dan ada yang kena 2 kali. Yang tidak kena siapa? C. Yang kena 2 kali siapa? D. Berarti itu himpunan apa? Injektif tadi apa? Iya, 1-1. Padahal di situ kalau kita perhatikan yang jawab subjektif otomatis salah ya. Apa definisi subjektif? Semua domain, semua kodomain punya salah. Otomatis yang jawab subjektif ini salah. Ya. Salah. Kalau subjektif saja salah, nggak mungkin dia bijektif. Betul ya? Betul nggak? Betul. Berarti ini salah. Nah, jadi fungsi apa bukan tuh ya? Tadi kan injektif tepat 1. Oke. Tapi Bu, malah ada pula yang nggak punya pasangan, yaitu di C, ya kan? C-nya nggak ada. Kayak mana jadinya itu? Maka ini masuk ke dalam teori fungsi lain. Ini sengaja Ibu tahan. Kenapa Ibu tahan? Ibu mau lihat dasar pengetahuan fungsi kalian selain injektif, surjektif, bijektif ada nggak? Ada suatu fungsi. Kamu lihat tuh, itu namanya fungsi apa saya tulis? On to. Maka di antara injektif dan surjektif ada sebuah fungsi yang tidak tertulis di buku. Tidak tertulis di buku ya. Dan itu disebut dengan fungsi into. Ada sini into? Di buku? Nggak ada. Jadi ada fungsi into. Oke. Nah, PT ada. Sengaja saya tahan dulu tadi. Ya, kamu bisa lihat di sini. Sudah. Mirip nggak kayak tadi? Bisa ya? Apa yang kamu lihat di sini? Di himpunan domain tepat 1 ke kodomain kan? Tapi di kodomain ada yang dapat 2, ada yang nggak dapat. Betul? Mirip nggak kayak gini? Ya. Ada yang dapat 2, itu si D. Ada yang nggak dapat, itu si C. Maka masuk ke kategori fungsi into. Maka saya bilang tadi ini akan Ibu kirim ke program. Jadi nanti kamu catat
dimulai dari yang sifat-sifat fungsi. Definisi usah lagi ya dari sini, ya, karena ada materi yang tidak ada di situ. Paham ya? Jadi nanti kamu catat ini di buku, oke? Dan kalau kamu ke di YouTube, kalau di YouTube itu hanya ada 3 juga, hanya ada dijektif, objektif dan dijektif. Ya, makanya di buku pun dibuatnya begitu. Tapi pada dasarnya ada berapa? 4. Ya, ini yang tidak ada. Paham sini ya? Fungsi itu namanya itu, ya. Contoh kita tadi yang seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Maka saya bilang tadi nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar bukan karena fungsi intunya, tidak ada yang benar karena jawaban kata itu subjektif dan ada yang objektif. Lebih tepat kalau kalian bilang ini nggak tahu ke arah mana, ya. Tapi kan yang subjektif itu sudah pasti salah karena semua hasilnya pasangan, ya. Jadi fungsi apa jawabannya? Itu. Oke. Berikutnya si soal kedua. Kita cek ya. 1 X, 2 Z, 3 Y. Jadi kita harus menyempurnakan jawaban ini dulu. 1, 2, 3, 4 adalah domain. Apakah semua domainnya ada? Ada. Itu fungsi. X, Z, Y, Z. Oke. X, Y, Z ini emang himpunan apa? Himpunan apa? C. Karena dia merupakan himpunan C, X, Y, Z. Tapi perhatikan Z-nya kena 2 kali. Apakah semua di domain ada isinya? Ada. Di kodomain? Ada. Ada yang kena 2 kali? Siapa itu? Z. Z-nya ini kena 2 kali. Jelas. Berarti ini fungsi subjektif. Semua berisi dan ada yang kena 2 kali. Atau itu ya. Fungsi subjektif. Oke, ayo yang satu lagi soal nomor 3. Yang ketiga itu tadi apa? 1 A, 2 D, 3 B, dan 4 C. Itu semua jawabnya injektif. 1, 2, 3, 4 domain himpunan apa? A. Semua ada? Ada. Sekarang kita ke domain. A, ada B, ada C, ada D. Berarti karena A, B, C, D himpunan apa? B. Semua ada di B? Semua domain kena? Maka semua A kena ke B? Ada yang 2 kali? Ada yang tidak ada? Ada yang lebih dari 1? Berarti B injektif. Salah semua? Salah semua. Udah? Paham? Ada yang benar? Ada yang benar? Ada? Oh, belum benar? Benar? Oh, nanti maju ya. Jelas. Oh, pasti karena Cimayanti loh ya. Oke ya. Ini fungsi dijektif. Jadi ini tadi sudah Ibu buat karena ini pemahaman kalian, jadi jangan lagi bingung ya. Oke, dan yang terakhir X A Y X Z D. Nah, kalau kita lihat di sini X Y Z adalah himpunan C. Lalu di domain, berarti X Y Z sebagai domain sekarang ya. Ada semua? Ada. Mari kita domain. Ini A X D. A di sini, X di sini, D di sini. Tidak ada himpunan A ke B, baru A ke C. Jadi fungsi itu hanya untuk satu ayunan ya, satu arah. Ini kan sudah jadi main dua arah ya, paham? Dan seperti di tadi, masa dia balik ke dirinya sendiri ya, dari asal ke asal lagi ya, jelas. Ini dia kategori fungsi karena semua domain ke kodomain, tapi bukan fungsi juga karena kodomainnya malah ada yang merupakan daerah domain. Paham? Berarti jawabannya bukan fungsi. Oke, kira-kira lihat jawaban kelompok-kelompok itu mana yang benar ini? Subjektif benar? Benar. Nah, ini benar ya. Ini benar. Yang ini salah. Yang ini benar. Benar dua. Semua benar dua ya. Nggak ada yang lebih dari yang lain. Oke lah. Yang pasti kan udah berusaha
mungkin pemahamannya masih kurang, ibu nggak bercanda ya. Video yang ibu kasih itu tonton. Manakah nanti yang ibu jelaskan ini masih belum, PPTN nanti kalian catat ulang lagi. Biar benar paham. Nanti kalau soal ujian kita ini pasti ada. Oke, baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian yang sudah berusaha. Oke, karena sudah luar biasa. Nah, kita saya mau naik dulu untuk Gavin, gimana perasaannya sesudah belajar seperti ini sebelumnya ya? Sesudah belajar sepak fungsi, gimana perasaannya Gavin? Perasaan saya sangat senang karena bisa mendapatkan ilmu baru. Oke, bagus sekali Gavin. Dari perempuan dulu, gimana perasaannya Regina? Senang dulu Hah? dapat mengetahui sifat-sifat fungsi dasarnya dan keempat-empatnya juga. Kelompoknya. Tadi punya kalian kan belum baca kelompoknya ya. Adakah samakah salahnya dan benarnya? Ada 3. Benarnya 3. Yang mana itu yang benar? Yang kedua 3 sama 4. Oh, berarti 3 kan jadi objektif. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dong untuk mereka. Memahami ya. Kalau yang satu oke lah. Mungkin karena ini sebenarnya apa sih gitu ya? Ada semua, ada yang nggak ada gitu. Nah, jadi topik kita selesai di sini tentang sifat-sifat fungsi. Oke, berarti ibu anggap materi ini sudah selesai. Ada tugas. Oke, dengarkan tugasnya. Saya minta, tetap main kelompok. Atau masa kelompok ya? Individu aja lah ya. Individu aja. Tugasnya individu adalah buat di buku PR ya tentang contoh dari saya buat 4 aja lah ya. Biarkan masih ingat tentang input, jangan lupa ya. Tentang 4 fungsi tersebut, bijektif, subjektif, dan injektif plus into ya. Jadi masing-masing buatlah seperti ini kira-kira. Ada himpunannya, paham? Ada himpunan awalnya di atas, lalu buat pasangan putarnya. Oke, nah, maka kesukaan misalnya ini adalah fungsi injektif dan buat ini kemari ada himpunannya. Lalu di bawah pasangan putar itu adalah diagram panahnya, paham? Oke. Nah, karena kalian buat sendiri, berarti kalian punya bebas cara untuk membuat contohnya. Tentu masing-masing tidak akan punya jawaban yang sama, paham ya? Boleh mengambil bintang di langit sebagai himpunannya atau mantan-mantan sebagai himpunannya boleh. Yang ini pernah dipacari, yang ini belum, ini boleh. Ya kan, Gavin? Iya. Atau pelajaran matematika dipahami belum dipahami kan gitu ya? Ini paham, ini belum. Pintar-pintar kali ya. Nggak harus angka ABCD. Seunik mungkin, sekreatif mungkin, dan gambarnya pun seindah mungkin. Ya, dan itu akan dinilai. Oke, paham sampai sini? Oke, seperti biasa dikumpul sebelum. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan Pak Syalda. Seperti biasa. Setelah ini, berarti hari bagus sekali biasanya. Bersemangat, ya. Oke, ada lagi Pak? Kita kasih lagi. Darah rasa, ya. Oh, begini aja. Supaya tempatnya pun beda-beda, gak usah di buku PR. Kalian boleh buat di HPS. Karena saya teringat si Gilbert kelas sebelah, saya suruh buat apa? Dia buatnya di kertas jeruk, ya. Dia buatnya bertingkat-tingkat, ya. Terserah. Kayak mana kalian bikin model 4 contoh tersebut di sebuah tempat. Nanti mau kalian buat jadi bentuk buku, mau kalian bikin thread, mau kalian apain, mau kalian taruh di karton, mau kalian apain, terserah. Paham? Atau Bu, saya mau buat Jam videonya. 6 selesai. Ada gitu, Jam saya pernah. 7 dimulai. Oke, baik Ibu, ini saya udah buat ya Bu. Ini contohnya gini. Jadi untuk video, silahkan. Paham? Kalau The buat sixth video, ini videonya. period is off. Ada The pertanyaan? seventh Bu, saya buat di period Canva, starts. silakan. Kita Canva? Kita Canva? Iya, dalam PPT silakan.
Semakin kreatif tentu pasti semakin tinggi nilainya karena capeknya pasti lebih. Betul nggak? Ya saya harus menghargai capeknya orang dong. Makanya kalau ujian ada udah capek kan, udah tulis ya, nah capeknya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Berarti nggak fair ya? Silahkan ya, bebas mau bentuk apapun dimanapun. Tapi jangan di dinding ya, begini Bu. Jangan bangganya pelukis di situ ya, jangan. Saya dipanggil nanti. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Baik. Oke baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Semuanya selamat siang. Siang. Presentasi dari kelompok 3, silakan. Jadi di sini kami akan menentukan apakah suatu fungsi itu termasuk bijektif, subjektif dan injektif atau bukan fungsi. Nah, pada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu, di mana kami bersepakat untuk menyatakan bahwasanya itu adalah bijektif dengan alasan bahwasanya salah satu anggota himpunan B yaitu D memiliki 2 pasang. Kemudian salah satu himpunan B juga yaitu C tidak memiliki pasangan. Kemudian yang kedua adalah Oke baik, berarti dari kelompok kalian nomor 1 itu adalah bijektif. Oke. Bentar ya, kita tulis dulu ya. Oke, ini dari kelompok 3 ya. Bahwa yang pertama adalah bijektif. Oke, silakan lanjut nomor 2-nya. kemudian pada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan C, yaitu kami menyatakan bahwasannya itu adalah subjektif. Karena semua anggota dari himpunan C memiliki pasangan, ditambah salah satu anggotanya yaitu Z memiliki 2 pasangan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, di mana kami menyatakan bahwasanya itu termasuk injektif dengan alasan bahwasanya semua himpunan B dipetakan atau dipasangkan satu dengan himpunan A. Kemudian yang terakhir adalah fungsi yang memetakan himpunan C ke himpunan B, di mana kami menyatakan bahwasanya itu termasuk bukan fungsi karena ada salah satu anggota dari C yang dimana X tidak termasuk dari anggota himpunan C. Anggota himpunan dari B. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita random lagi dari kelompok 6. Kelompok 6, siapa kelompok 6? Maju. Oh iya, 6 maju. Nanti yang membacakan jawabannya gantian ya. Sekarang ada soal. Ini ada nomor 2. Oke. Kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban mereka. Coba dengar. Ayo, maju lagi. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Dimulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 itu termasuk subjektif karena pada 3 sama D dan 4D itu ada dua himpunan gitu. Jadi karena ada 2 himpunan disebut dengan subjektif. Sedangkan yang kedua juga subjektif karena 3 dan 4, 2 dan 4 memetakan kodomen yang sama yaitu Z. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kami jawab injektif. Alasannya karena pada setiap kodomen itu hasilnya sama, dimana 1A, 2D, 3B, dan 4C untuk injektif atau satu pasang. 4 itu bukan merupakan fungsi karena Y dan X berada pada domain yang sama. Oke, berarti dari kelompok 6 nomor 3 tadi apa? Injektif atau injektif? Oh, injektif. Berarti ini injektif ya. Injektif. Oke, baik, itu dari kelompok 6. Saya belum bilang benar ya. Nanti kita lihat mana yang benar dari
kelompok-kelompok ini. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Oke, nah bisa dilihat baru 2 kelompok aja sudah berbeda di jawaban nomor 1, dan alasannya juga tadi di nomor 4 agak berbeda ya. Oke, kita lanjut. Saya mau dari kelompok 1 maju. Ayo, silakan. Ayo, kelompok 1. Selamat siang teman-teman ibu guru semua. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu kami menyebutnya sebagai fungsi yang subjektif, karena kan ada Fungsi apa tadi? subjektif. 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 Karena ada dari yang himpunan dari A itu ada 2 yang ke himpunan B atau tek B. Jadi subjektif. Oke, nomor 2. Lalu yang kedua itu juga subjektif karena pedoman 2 dan 4 itu sama-sama Z. Jadi Pedoman 2 dan 4 itu sama-sama Z. sama Z. Subjektif. Oke, silakan. Untuk yang ketiga itu injektif karena masing-masing domain sama pedoman itu memiliki masing-masing punya satu pasangan. Oke. Yang keempat. Lalu yang keempat itu bukan fungsi karena kita lihat di IX itu dia memasangkan ke daerah asal juga. Karena seharusnya pengertian fungsi itu pemasangan dari daerah asal ke daerah kawan. Sedangkan di IX ini daerah asal ke daerah asal lagi. Itu bukan fungsi. Bukan fungsi ya, dari asalnya dari dasar ke daerah asal ya. Oke. Sudah di kelompok 1. Teman untuk kelompok 1. Terakhir ya. Asal saya bilang ada Pak kelompok. Saya mau kelompok 7. Silakan. Selamat siang teman-teman yang dulu. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama kami menjawab subjektif karena subjektif mempunyai himpunan yang sama Kelompok. karena subjektif mempunyai himpunan yang sama yaitu D. Subjektif. Karena punya yang sama yaitu D. Oke, lanjut. Oke, selamat pagi kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Robert Rianto Nebaho. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA 1 Medan, Sumatera Utara. Jadi di samping saya adalah Bu Dewi Suryan Purba. Beliau adalah guru matematika di SMA 1 Medan. Jadi Bapak Ibu, sekarang kami akan melakukan kegiatan terakhir dari kegiatan observasi, di mana sebelumnya saya dan Bu Dewi sudah melakukan kegiatan yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan terakhir kali ini adalah mengenai kegiatan pasca observasi. Jadi saya sebagai pihak yang mensupervisi Bu Dewi dan Bu Dewi yang disupervisi. Jadi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Sekarang saya mau bertanya dulu kepada Bu Dewi, bagaimana kabarnya Bu Dewi? Baik, Pak. Saya sehat. Ya, oke Bu, saya sudah melihat dan mengamati kegiatan yang sudah Ibu Dewi lakukan di kelas 11 dan saya cukup senang melihat dan cukup tertarik dengan pengajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi di ruang kelas tentang materi peluang. Ya, jadi di tahap terakhir ini saya mau bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan yang sudah Ibu lakukan di ruang kelas. Oke, baik ya. Oke, jadi
dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran? Mungkin karena di pusat kelas ya Pak ya, jadi cukup tegang tapi tetap bersemangat karena ini arahnya untuk perbaikan ya Pak ya. Iya, oke Bu. Oke, jadi dari situ apa saja yang menjadi area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam ruang kelas, bagaimana langkah-langkahnya, dan juga metode apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Area pengembangan yang saya ingin capai itu adalah pengetahuannya, keterampilannya, dan juga komunikasi aktifnya Pak selama berada di kelas. Jadi saya pakai metode pembelajaran itu yang berdiferensiasi dan menggunakan kompetensi sosial emosional. Oke, oh ya begitu ya. Oke, tentang keberhasilan area pengembangan itu bagaimana Ibu? Sudah sesuai harapan sih Pak, tapi namun masih ada beberapa kendala memang selama proses pembelajaran itu. Iya, apa kendalanya? Kendalanya gini Pak, karena mungkin dia dalam di kelompok ataupun juga harus presentasi. Kan memang saya punya pengembangan tadi kan adalah komunikasi aktifnya. Jadi mereka belum mampu aktif di dalam proses pembelajarannya Pak. Jadi saat berdiskusi di kelompok mereka lebih cenderung pasif. Jadi saya itu yang masih sebagai kendala. Iya, apa yang menyebabkan kendala itu terjadi? Ya mungkin karena kurangnya kemampuan mereka Pak secara berkomunikasi. Jadi mereka kurang dalam bersosial antar satu kelompok. Oke, ya mudah-mudahan Ibu kedepannya semakin baik lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang mau saya tanyakan Bu, apakah Ibu akan melakukan kegiatan ini dalam waktu dekat dan konsisten atau tidak Bu? Rencana saya Pak secepatnya, besok pun bisa karena saya ingin hasil perkembangan ini juga semakin lebih cepat terlihat dalam proses pembelajaran. Berarti apakah perlu ada lagi pengembangan lain lagi? Tentu ada Pak ya. Jadi karena tadi kan masih masalah komunikasi dan itu semakin dikembangkan lagi nanti Pak selama pembelajaran. Oke, jadi saya sangat tertarik dengan jawaban-jawaban yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu buat, dan juga saya sudah tertarik dengan proses observasi dan juga observasi. Oke, saya rasa cukup ya Bu ya untuk pertanyaan saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu tentang pasca observasi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Dewi Suryani. Terima kasih.